Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ngopinya, alhamdulillah. Nah, topik kali ini adalah tentang presentasi. Saya sering mendengarkan banyak presentasi ya, karena jadi dosen, jadi juri di berbagai acara, juri, hackathon dan lain sebagainya. Di saat yang sama juga saya dosen ya, dan presenter selalu memberikan presentasi-presentasi. Ada beberapa tips presentasi yang saya lihat perlu dipelajari oleh banyak presenter ya. Dan tipsnya sangat sederhana. Kita mulai satu dulu ya. Yang pertama adalah urusan waktu. Ini kita akan membahas masalah waktu. Hari ini kita akan membahas masalah waktu aja. Presentasi itu tidak boleh lebih dari 17 menit kalau dari pengalaman saya. Kenapa demikian? Karena kalau di atas itu orang-orang sudah bosan, udah nggak bisa konsen lagi. Jadi kalau Anda presentasi di atas 17 menit ya, maka yang dengerin itu udah bosan. Ini karena manusia aja begitu ya sifatnya, udah bosan, udah pingsan, udah terkapar, udah mainan game. Kalau di komputer mainan soliter ya, kalau di handphone mainan apa ya? Candy Crush gitu ya. Jadi intinya kalau Anda presentasi jangan lebih dari 15 menit. Itulah sebabnya kalau Anda lihat ya di berbagai acara ya, misalnya Anda presentasi tugas akhir, tesis, disertasi atau pitching, itu selalu antara 15 menit sampai 20 menit. Saya menyarankan selalu 17 menit. Jadi kalau saya tepatkan 17 menit gitu ya, maka presentasi saya tidak boleh lebih dari itu. Ya, jadi saya menempatkan itu. Jadi kalau key take away ya dari teknik presentasi, yang utama adalah ketepatan waktu. Ya. Dan itu tidak boleh dilanggar ya. Selalu saya bilang kepada mahasiswa saya, yang penting itu waktu. Pak, kalau materi presentasinya belum selesai gimana? Nah, itu salah Anda. Salah Anda dalam menyusun materi presentasinya ya. Buatlah materi presentasi yang jumlahnya terbatas sehingga Anda selesai dalam waktu 15 sampai 17 menit gitu ya. Saya latihannya selalu 17 menit. Yang kedua latihan. Dan tidak semua materi harus dipresentasikan saat itu. Nah, ini yang poinnya yang sering salah juga ini kan ya. Pilih-pilih apa yang mau kita highlight ya, sehingga dalam waktu 17 menit itu masuk ya yang poin yang ingin kita sampaikan. Jadi 17 menit selalu. Gai Kawasaki ya, jagoan dulu marketing ya, orang chief marketingnya dari Apple waktu zamannya Macintosh segala macam, dia punya rumus yang dia sebut 10 20 30. 10 itu maksudnya apa? Slide-nya jumlahnya 10 slide, 20 waktu presentasinya, 30 adalah fontnya. Nah, kalau saya lain lagi ya, mungkin 10, 17, 72. Wah, susah rumusnya. 10 slide, sebenarnya bukan 10 slide ya, mungkin ya saya bolehkan 15 lah ya. Jadi kalau gitu 10 slide, 17 menit, fontnya 72. Kalau fontnya enggak 72, enggak benar gitu. Jadi dengan kata lain, di dalam slide Anda pun tidak boleh banyak kata-kata. Slide itu bukan buku ya yang Anda harus menuliskan dengan bahasa yang lengkap ya, subjek, predikat, objek gitu. Ini poin-poinnya aja, keywordnya aja. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau di layarnya tuh ada lebih dari 7 kata, maka itu udah lewat gitu ya. Jadi balik lagi apa? Balik lagi, poin yang ini saya sampaikan adalah waktu. Jadi kalau Anda boleh mengorbankan apa juga, yang tidak boleh dikorbankan adalah waktu, ya, waktu. Kalau orang lewat waktu, orang yang menilai siapapun akan kesel. Kalau sudah kesel, dia ngasih nilai jelek, ya, jadi nggak akan mau lagi. Kalau orang berbicara tentang pitch di elevator pitching ya, kayak kalau orang mau presentasi kepada investor segala macam, itu bahkan malah dikasih waktunya lebih sadis lagi ya, 3 sampai 5 menit ya, cerita tentang apa sih yang mau dilakukannya. Saya mau gini ini udah selesai gitu ya. Kalau orangnya tertarik, maka dia akan bilang, "Oke, set up another meeting ya." Jadi mari kita meeting lagi, mari kita ketemu lagi, cerita yang lebih panjang. Ngapain juga Anda cerita panjang lebar kalau orangnya udah nggak tertarik ya. Begitu Anda cerita panjang lebar, orangnya udah mainan games, orangnya udah tiduran, udah merem gitu ya. Nah, itu ya, itu tanda ya, tanda. Maka Anda lihat kalau presentasi ini orangnya bosan nggak dengar presentasi saya. Balik lagi apa tadi? 17 menit ya. Balik lagi 17 menit, balik lagi 17 menit ya. Jadi kalau boleh
kita bahas itu aja ya, waktu. Nah, bagaimana Anda bisa mengetahui waktu itu? Ya pertama latihan, ya latihan. Sekarang saya tanya ke mahasiswa saya ya, oh, ini baru presentasinya jelek. Kamu udah berapa kali latihan? Baru 2 kali. Nah, coba kamu latihan 40 kali. Hah? 40 kali? Presenter yang hebat kayak bangsanya Steve Jobs itu, dia presentasinya banyak berkali-kali sebelum hari H-nya. Kelihatannya apa ya, impulsif, natural gitu ya, tapi dia latihan juga. Ada satu dosen fisika ya, yang ngarang buku Walter Lewin ya, For the Love of Physics gitu ya. Dia cerita juga bahwa kalau dia mau ngajar kuliah tuh, dia ditanya, kamu persiapannya gimana Pak Profesor itu? Jangan bilang siapa-siapa ya. 2 minggu sebelum kuliah hari H-nya, dia tuh ngajar dulu, nyoba ngajar ya. Di kelas kosong ya, kelas 2 minggu sebelum kuliah dia ngajar. Dah selesai, balik ngajar itu dia tahu mana yang, wah ini kelamaan, ini jelek, dikurangin gitu ya. 2 minggu sebelum kuliah. Kemudian saya lupa ya, ada 2 minggu, itu 2 minggu ya, atau seminggu lagi ada ya. Terus tapi ada lagi nih. Hari H sebelum kuliah, misalnya kuliahnya jam 10 atau jam 11 itu, jam 5 pagi dia latihan lagi di kelasnya lagi. Ya, dengan kelas yang kosong. Komplit. Jadi kalau kelasnya ngajarnya 2 jam, dia 2 jam ngajar gitu ya. Artinya apa? Latihan. Jadi untuk ngajar satu kelas aja dia latihan. At least setidaknya 3 kali dia latihan. Bayang nggak ada dosen yang mau ngajar, latihan dulu ngajarnya 3 kali sebelum kelasnya dimulai. Begitu ya. Jadi kalau dosen yang materinya sudah lama dia ajar, ya memang tentu saja akan menjadi lebih bagus ya ngajarnya. Karena dia akan lebih terlatih dengan materinya. Itu yang saya lakukan ya, latihan. Saya mengajar materi kuliah saya mungkin ada yang udah 15 tahun, tapi tentu saja harus diupdate materinya ya. Cuma tekniknya yang harus dilatih ya. Saya juga latihan presentasi gitu ya. Dulunya saya timer segala macam ya, latihan gitu ya. Lama-kelamaan udah punya feeling, oh kalau ini slide-nya 15 halaman lah, udah cukup ya. Nggak, ini akan menjadi lebih interaktif, lebih bagus ya. Jadi tadi ya, kalau gaya Kawasaki 10, 20, 30, kalau saya mungkin 15, 17, 72 ya fontnya itu. Nanti kita bahas lagi yang lain-lain ya. Ini saya masih tetap soal waktu ya. Jadi adalah ini mahasiswa saya presentasi, waktunya udah lewat nih. Kan itu dosen pengujinya di depan ya, saya di belakang udah gini, jam. Dia masih presentasi aja, saya bilang presentasi udah, saya bilang aja lah ya. Saya bilang menyerahlah saya gitu, kamu bakal dapat nilai jelek gitu ya. Pak, kenapa saya dapat nilai jelek? Kan sudah saya bilangin ya, stop. Jadi kalau gitu, oke, baik, terima kasih. Misalnya, baik, nanti yang hal-hal yang lain akan saya jelaskan di bagian tanya jawab kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan. Udah, stop gitu aja. Gitu ya. Saya sering kali itu di dalam satu panggung dengan orang-orang yang kelamaan presentasinya. Dikasih waktu 15 menit, dia presentasinya 15 menit ya. Saya dikasih waktu 15 menit, dia presentasinya 30 menit. Saya kan selalu ditaruh terakhir ya pembicara. Jadi udah habis, digerus waktu pembicara pertama, digerus pembicara kedua. Saya pembicara ketiga tinggal ada waktunya 5 menit ya. Gimana nih? Saya mau presentasi 15 menit atau 5 menit? Saya pikir-pikir, udah saya presentasi 5 menit aja gitu ya. Poinnya adalah ini, begini. Wah, itu hadirin surak gitu. Kenapa? Karena mereka pengen cepat-cepat pulang juga. Dan bayaran saya juga tetap sama, 5 menit atau 15 menit. Jadi poinnya adalah waktu ya. Ya, jangan itu. Demikianlah yang ingin saya sampaikan pagi ini. Kita ngopi lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.